الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الحجرة رحلة هادينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa ba'du, kita lanjut ke masih di marfu'atil asma ya, isim-isim yang dirofakan, masuk ke bab mubtada dan khobar ya. Kita baca kitabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari. Ini ialah bab tentang mubtada dan khobar. Al-mubtada adapun mubtada huwa ialah adapun mubtada, al-ismu ialah isim, al-marfu'u yang dirofakan apa isim, al-ari yang kosong apa isim atau terbebas ya. Dari apa? Anil awamil lafziyati, dari amil-amil yang bersifat lafzi. Wal khabaru, sementara adapun khabar huwa ialah adapun khabar, al-ismu ialah isim, al-marfu'u yang dirofakan apa isim tersebut, al-musnadu yang disandarkan ilahi kepada mubtada. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, Zaidun, adapun Zaid, qaimun ialah orang yang berdiri, wa zaidani qaimani, dua Zaid itu yang berdiri, wa zaiduna qaimuna, beberapa Zaid itu yang berdiri, ialah yang berdiri ya. Wal mubtada'u, adapun mubtada, kismani ialah dua bagian, zahirun satu berupa isim zahir, wa mudmarun yang kedua mubtada bisa berupa isim dhamir. Fa zahiru, maka adapun mubtada yang isim zahir, ma ialah seperti contoh taqaddam yang telah terdahulu, zikruhu apa menyebutkan apa ma, maksudnya yang tadi kayak Zaidun qaimun. Zaidun itu mubtada ya, yang isim zahir. Wal mudmaru, adapun mubtada yang berupa isim dhamir, isna asyara, itu ada 12. Wahia, adapun yang 12, ana wa nahnu wa anta. Ana, nahnu, anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna. Ini domir-domir ya, isim domir. Wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, ana qaimun. Ana adapun saya, qaimun ialah orang yang berdiri. Wa nahnu qaimuna, wa nahnu adapun kita, qaimuna ialah orang yang berdiri. Wa ma, dan contoh-contoh asbaha yang menyerupai apa mazalika kepada contoh di atas yang tadi disebutkan. Wal khabaru, dan khabar juga itu kismani ialah dua bagian, mufradun satu ada namanya khabar mufrad, wa ghair mufradin yang kedua ada namanya khabar ghair mufrad ya. Fal mufrad, adapun namanya khabar mufrad itu nahwu zaidun qaimun, seperti apa, zaidun qaimun. Nah, qaimun ini namanya khabar mufrad. Wa zaidani qaimani, qaimani ini khabar mufrad. Wa zaiduna qaimuna, qaimuna contohnya khabar mufrad. Wa ghairul mufrad, adapun khabar yang ghair mufrad, arba'atu asya'a ialah ada 4 macam. Al jar wal majruru, satu jar majrur, wa zarfu, kedua zarf, wal fi'lu ma'a fa'ilihi, kedua fi'il dengan fa'ilnya atau jumlah fi'liyah ya. Wal mubtada'u ma khabarihi, yang keempat mubtada dan khabarnya atau jumlah ismiyah. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, Zaidun fid dari, adapun Zaid fid dari di rumah. Ini contoh yang
jar majrur. Wa Zaidun indaka. Wa Zaidun apun Zaid indaka ya di sisimu. Ini contoh yang zarf. Wa Zaidun qama abuhu. Wa Zaidun apun Zaid qama ialah orang yang berdiri, abu siapa? Bapaknya Zaid. Ini contoh yang jumlah khabar jumlah fi'liyah atau fa'il ma'a fa'ilihi. Fi'il ma'a fa'ilihi. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Wa Zaidun Zaid jariyatuhu ialah adapun budaknya Zaid zahibatun yang tadi pergi. Ini contoh yang khabar jumlah ismiyah atau mubtada khabar. Oke ya, langsung aja kita bahas. Kita masih tetap di jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Marfu'atil asma yaitu isim-isim yang dirofakan ya. Yang kemarin kan fa'il, naibul fa'il, yang ini yang ketiga sama 4. Mubtada dan khobar. Satu paket ini. Nah, mubtada itu apa? Yang tadi disebutkan oleh musannif kitab Jurmiyah itu isim yang dirofakan yang terbebas dari amil lafziyah. Jadi belum masukkan kana, belum masukkan inna, belum masuk apa-apa. Berarti dia masih murni, original. Isim marfu'nya itu karena memang permulaan disebut karena ibtida atau mubtada. Nah, mubtada ini ada 2 macam seperti fa'il juga ada 2 macam. Mubtada juga ada 2 macam. Ada yang zahir, ada yang domir. Yang zahir kayak apa? Ya ini Muhammadun mujtahidun. Muhammadun adapun Muhammad mujtahidun ialah seorang mujtahid atau yang bersungguh-sungguh. Nah, Muhammadun ini namanya mubtada. Muhammadun mujtahidun khabar. Ar-rajulani faizani. Ar-rajulani 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki namanya mubtada. Al-muallimuna mujtahiduna. Ini al-muallimuna disebut mubtada. Hindun thalibatun hindun disebut mubtada. Oke, paham ya? Jadi awal, permulaan. Isim yang biasanya berada di awal merupakan permulaan dibaca rofa itu mubtada. Kalau dalam istilah pesantren ketika kiainya ngomong utawi kalau Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia adapun itu pasti mubtada posisinya ya. Mubtada itu biasanya kalau dicontoh di sini itu pakai isim ma'rifat. Muhammadun, ar-rajulani, al-muallimuna, isim ma'rifat semua. Sebenarnya bisa isim nakirah tapi dengan berbagai syarat ya, dengan berbagai kondisi. Tapi kita nggak bahas di sini. Nanti itu di Syarh Jurmiyah atau di Alfiyah ya. Yang sekarang kita pengen tahu saja bahwa mubtada itu ada berada di awal, isimnya di marfu, isim rofa yang di marfu, misalnya yang dirofakan, yang merupakan permulaan, yang kosong dari amil apapun ya, bersifat lafzi, nggak ada kananya, nggak ada inanya depannya, pokoknya masih original. Ada yang berupa isim zahir seperti Muhammadun, ar-rajulani, al-muallimun, ini mubtada semua. Ada juga yang berposisi mubtada itu isim domir, seperti apa? Anak ini. Ana muslimun. Adapun saya muslimun ialah seorang muslim. Anaknya ini mubtada berupa isim domir. Ada anta talibun, ente seorang pelajar. Anta ini berarti mubtada posisi isim domir. Nahnu muslimuna. Kita ini orang-orang muslim. Nah ini nahnunya ini mubtada isim domir. Oke, clear ya? Paham ya? Ada mubtada zahir, ada isim domir. Udah jelasnya ini. Yang kedua, kita masuk ke pasangannya mubtada. Mubtada itu biasa ada khobarnya ya. Khobar itu apa? Kiai musannif atau pengarang kitab ini menyatakan bahwa
Khabar itu isim yang dirofakan yang bersandar ke mubtada. Kalau dalam bahasa balaghah itu disebut musnad ilaih. Pengetahuan aja, tapi nggak usah pusing-pusing. Nanti ketemu istilah di balaghah tuh, kalau mubtada disebut musnad, kalau khabar disebut musnad ilaih. Itu nanti nggak usah bahas ke sana. Pengetahuan aja. Di sini khobar ini adalah isim yang dirofakan yang bersandar ke mubtada. Jadi biasanya bersandingan tuh, bergandengan. Karena mubtada itu nggak bakalan jelas maknanya kalau nggak ada khobarnya. Gitu. Jadi sepasang kayak fiil ketemu fa'il gitu. Mubtada biasanya ada khobarnya. Nah, khobar ini ada dua macam, ada yang mufrad. Jadi khobarnya berupa isim mufrad. Contoh Zaidun Ustadun. Zaidun apun Zaid, Ustadun adalah seorang guru. Nah, Ustadun ini disebut khobar. Berupa isim mufrad atau satu. Bukan isim mufrad ya. Satu. Isim mufrad itu isim tunggal, kata tunggal. Zaidun Ustadun. Zaid seorang ustad. Bukan isim mufrad. Artinya dia kata tunggal. Ya bisa aja nanti nahnu muslimuna. Nah, muslimuna ini juga nih, nahnu muslimuna. Ini disebut khobar mufrad karena dia kata satu kata. Bukan susunan kata ya. Ada juga selain mufrad, khobar itu bisa berbentuk ghair mufrad. Istilahnya, ghair mufrad. Nah, ghair mufrad itu biasanya terdiri dari jumlah, khobar jumlah disebutnya. Khobar jumlah. Ada yang jumlah, ada syibhul jumlah. Nah, ini kan. Ghair mufrad itu isinya ada yang jumlah, ada syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu maksudnya yang menyerupai jumlah. Serupa tapi tak sama. Menyerupai jumlah. Nah, yang jumlah itu model seperti apa? Ya, kita udah belajar ya di bab-bab kalam awal. Jumlah itu ada yang namanya jumlah ismiyah, ada namanya jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah itu kita sebut dengan mubtada khobar. Kalau fi'liyah itu dengan fi'il fa'il. Ingat ya di awal-awal. Nah, mubtada khobar yang berbentuk jumlah ini seperti apa? Contohnya seperti ini. Muhammadun adapun Muhammad kitabuhu. Ini mubtadanya Muhammadun, kitabuhu mufidun. Kitabnya Muhammad mufidun sangat bermanfaat, memberi faedah ya. Nah, kitabuhu mufidun ini kan jumlah nih. Kitabuhu mufidun. Kalau saya nyebutkan, kalau dibacain kitabnya Muhammad kitabuhu ialah adapun. Nah, kitabuhu mufidun ini merupakan jumlah mubtada khobar yang menjadi khobar jumlah dari mubtada lafaz Muhammadun. Jadi khobarnya nggak satu, nggak cuma ustadun atau muslimun, dia berupa jumlah ismiyah. Muhammadun, adapun Muhammad, kitabuhu mufidun, ialah adapun kitabnya Muhammad mufidun ialah berfaedah. Nah, kitabuhu mufidun kan jumlah ismiyah ya. Mubtada khobar ini merupakan khobar dari Muhammadun. Nah, disebut jumlah ismiyah. Contoh, ada juga jumlah fi'liyah. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Contoh, Allahu adapun Allah. Nah, ini Allah. Ini mubtada nih. Ya besutu. Nah, ini fi'il ini kan fi'il mudhari'. Ya besutu. Meluaskan Allah. Memberikan keluasan. Meluaskan siapa Allah. Nah, fa'ilnya kan kembali ke Allah. Nih, jumlah ya besutu ini
Fa'il fi'il mubtada sama fa'ilnya itu merupakan khobar dari mubtadanya. Ini ya Allah, adapun Allah itu mubtada, yabsutu ialah yang memberikan keluasan siapa Allah. Nah, fa'ilnya itu menjadi khobar jumlah fi'liyah dari Allah ini. Arizqa kepada rizki ini maf'ul. Contoh, nahnu nazzalna dzikra. Nahnu adapun kami, ini mubtada. Nazzalna ialah yang menurunkan siapa kami dzikra kepada Al-Qur'an. Nah, nazzalna ini sebut jumlah fi'liyah yang merupakan khobar dari nahnu. Paham ya? Clear. Ada juga khobar ghair mufrad yang sifatnya syibhul jumlah atau yang menyerupai jumlah. Ada dua juga. Pertama, jar wa majrur, jar majrur. Contoh, alhamdulillahi, alhamdulillah adapun puji, segala puji. Nah, ini kan mubtada nih. Lillahi ialah tetap bagi Allah. Lillahi ini kan ada lamnya, lam huruf jar. Allah ini majrur karena lam ini. Jadi lillahi ini posisinya jar majrur merupakan khobar dari lafaz alhamdu. Khobarnya apa? Ya, khobarnya berupa syibhul jumlah yang jar majrur gitu. Nah, ada juga contoh Alkitabu fawqal maktabi. Alkitab adapun kitab fawqal maktabi ialah di atas meja. Nah, ini namanya jumlah dzaraf atau dzarfiyah. Jadi sepuluh jumlah ada yang majar majrur, ada yang dzaraf atau dzarfiyah ya. Jumlah dzarfiyah. Nah, Alkitab adapun kitab fawqal maktabi di atas meja. Nah, fawqal maktabi ini kan jumlah dzarfiyah ya. Dzaraf. Fawqa di atas, berarti kan dzaraf makan dia. Nah, fawqal maktabi ini merupakan jumlah dzarfiyah yang menjadi khobar jumlah atau menjadi khobar syibhul jumlah ghairul mufrad tapi bentuknya syibhul jumlah dzarfiyah. Warukbu asfala minkum, warukbu adapun rukbun ya kendaraan atau perahu mungkin ya. Kendaraan lah. Asfala minkum ialah berada di bawah kamu. Nah, warukbu ini kan mubtada, warukbu adapun asfala minkum. Nah, ini asfala minkum ini, asfala ini merupakan jumlah zarf. Asfala ialah berada di bawah minkum dari kalian. Nah, posisi model-model begini, asfala minkum, fawqal maktabi, ini zarf. Nah, paham ya? Jadi kita ulang lagi. Mubtada itu isim yang dimakrofakan yang berada biasanya di awal tanpa kemasukan amil abdiyah. Contoh, nama Muhammadun mujtahidun. Ar-rijali faizani al-mu'allimuna mujtahiduna. Berupa isim dhahir. Yang isim dhamir ana muslimun anta talibun nahnu muslimuna. Nah, khobar itu biasanya ikut ke mubtada. Contoh Muhammadun mujtahidun, ar-rijali faizani. Jadi ya kalau ininya apa mubtadanya tasniyah, dia tasniyah juga. Ininya jama mu'allimuna mujtahiduna, khobarnya ikut juga mubtada sama. Kalau ininya muannas, mubtadanya muannas, khobarnya ikut muannas. Huindun tolibatun. Kedua ada khobar. Khobar itu disebutnya musnad ilaih atau yang isim yang dirofakan yang disandarkan kepada mubtada.
sepaket dia, nyambung mubtada khobar. Kayak fi'il, fa'il. Dia ada dua macam, ada yang mufrad, ghair mufrad. Mufrad seperti apa? Zaidun, ustadun. Nah, ini kata tunggal dia. Adapun Zaid, ustadun ialah seorang ustad. Ini ustadun ini sebutnya mubtada khobar mufrad. Ada juga ghair mufrad. Ghair mufrad itu disebutnya juga mubtada khobar ghair mufrad itu sebut juga khobar jumlah. Ada yang jumlah, ada syibhul jumlah. Yang jumlah seperti jumlah ismiyah atau mubtada khabar muhabbarun kitabun mufidun yang telah saya jelaskan. Yang fi'liyah berupa fi'il fa'il, Allahu yabsutu ar-rizqa nahnu nazzalna. Nah, yabsutu sama nazzalna itu khabar ghair mufrad berupa jumlah fi'liyah. Kalau kitabahu mufidun ini jumlah khabar mufrad, khabar ghair mufrad jumlah ismiyah. Ada juga syibhul jumlah yang menyerupai jumlah, ada yang jar majrur, ada yang zarf atau zarfiyah. Contoh alhamdulillah, lillah ini contoh khabar jumlah, khabar ghair mufrad syibhul jumlah berupa jar majrur. Lillahi ada ini lamnya itu harful jar, lillahi jadi majrur dengan masuknya lam. Ada yang zarfiyah, contoh alkitabu fawqal maktabi. Alkitabu min mubtada fawqal maktabi ini disebutnya khobar ghair mufrad syibhul jumlah zarfiyah. Warukbu asbala minkum, ini warukbunya mubtada asbala minkum. Nah, ini contoh sebagai khobar ghair mufrad syibhul jumlah yang zarfiyah. Nah, seperti itu ya, singkatnya seperti itu tentang mubtada khobar, dan dia masih merupakan isim-isim yang dirofakkan. Mudah-mudahan bisa paham ya penjelasan singkat tentang mubtada dan khobar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.